Hello Mac Friends, kembali lagi di Modcast. Di episode kali ini saya akan mencoba membahas hal-hal yang happening lagi di masyarakat, terutama di kalangan anak muda. Wow. Ada yang coba tebak tahu? Apa tuh kalau boleh tahu tuh? Nah, di episode kali ini saya akan mencoba membahas tentang influencer yang bilang kalau dia gak punya uang, dia suka ke lobby-lobby hotel dan beli kopi seharga 80.000. Gak punya uang, beli kopi 80.000. Di hotel bintang 5 bisa. Menarik, keren banget. Nah, maksud dari influencer ini katanya bahwa biar kalian yang kalau beli kopi 80.000 ini buat lihat orang kaya bekerja bagaimana sistemnya. Gunanya buat mengubah mindset kalian gitu. Hal itu banyak dikritisi oleh netizen Indonesia terutama, bahwa kalau ada yang komen gak punya uang ngapain beli kopi 80.000 dan segala macam. Di episode kali ini saya gak sendiri nih, saya ditemani oleh dua teman saya yang merupakan artisnya McV. Waduh. Mungkin bisa dikenalin mulai dari yang pojok kiri sendiri. Halo, aku Karin. Aku Disa. Nah, aku ingin tahu pendapat kalian nih tentang bagaimana influencer ini ngomong kalau kopi 80.000 di hotel bintang 5 dan posisi lagi bokeh. Ini mungkin maksudnya bokeh bukan gak punya uang. Mungkin bisa diberi pendapat mulai dari Mbak Karin. Kalau menurut aku tuh sebenarnya kayak mau beli kopi dimanapun itu kayak ke personal sendiri ya kan. Karena aku sendiri juga suka ngopi dan aku juga kalau beli kopi ya yang menurut aku enak, nggak harus kayak mahal atau murahnya gitu ya kan. Cuma mungkin yang dipermasalahin di sini tuh adalah ketika dia nggak punya uang, dia di lobi hotel buat beli kopi seharga 80.000 ya. Nah, dan yang itu yang jadi permasalahan dan banyak banget yang mengomentari dari netizen Indonesia ya kan. Tapi kalau aku sendiri ya itu kembali ke personal masing-masing ya kan. Karena kalau menurut aku orang ketika mau mengambil sebuah ilmu atau membangun mindset itu punya caranya masing-masing ya. Kalau kita ambil positifnya, mungkin dari kopi itu ya mungkin itu menurut dia gitu ya, itu mindset dia, itu keinginan dia ya. Kalau dia beli kopi di lobby seharga 80.000 itu bisa merubah mindset dia, bisa melihat cara orang itu bekerja gitu ya. Tapi kalau menurut aku ya itu kembali ke pribadi masing-masing sih. Tapi mungkin nggak sih Mbak, kalau ke lobby-lobby hotel lihat orang kerja gitu gini, mungkin nggak? Enggak mungkin sih gitu ya. Mungkin yang dia masuk di sini adalah cara orang kaya bekerja itu ya. Mungkin dari kayak dia memandang laptop itu bagaimana, terus cara dia memandang laptop. Pusing-pusingnya itu iya, gimana? pusing-pusingnya. Padahal itu maksudnya Ini kayak ada warnanya. kerjaan gitu. Ya gitu dong, kayak lihat laptopnya nih, lihat pekerjaannya gitu. Maksud saya. Nah, mungkin kayak dari gitu, mungkin yang bisa, oh ternyata orang kalau kaya bekerja itu ternyata kayak gini ya gitu ya kan. Tapi ya kayak menurut aku ya kembali ke personal masing-masing sih. Kalau dari positifnya seperti itu ya. Mungkin kalau dari kalau di negatifnya mungkin kayak orang pasti mikirnya kalau nggak punya uang ya udah di rumah aja ngapain ngopi ya kan. Kalau nggak punya uang ya ngopi aja di sebelah rumah di warkop ya kan, murah. Cuma ya mungkin itu cara dia buat membangun personal branding dia dengan cara melihat orang kaya bekerja, mungkin seperti itu sih. Nah, aku mau pengen tahu pendapatnya tentang Mbak Disa nih sebelah ini. Gimana sih pendapatnya sama Mbak tentang kopi 80.000 itu tadi kalau nggak punya uang? Kopi 80.000. Kalau nggak punya uang. Ketika oke lah, bukan nggak punya uang, bukan nggak punya uang, tapi oke gitu. Oke. Mungkin kalau menurutku sendiri ya, kopi itu emang harus 80.000 di lobby. Kalau misalnya kita mau ngambil, kalau misalnya kita mau upgrade diri, mungkin dia dari sisinya dia mau ngeliat gimana sih orang kalau kerja itu gimana. Nah, itu kenapa nggak dialokasikan mungkin ke hal yang bermanfaat kayak beli buku dan lain-lain. Kan lah kopi 80.000, buku 80.000, kopi sekali habis, buku sampai selamanya. Dan hasilnya lebih jelas kan. Iya. Mas oleh ilmu gue soal buku. Bener. Terus asalkan bukunya dibaca ya kak ya. nah nggak jadi pajangan di jus. Kalau misalnya mau
lihat mereka kerja dan lain-lain, mungkin kita bisa datang ke seminar-seminar. Kan di situ kalau seminar-seminar udah pasti orang-orang yang pengen nyari ilmu, dan udah pasti di situ pembicaranya juga bukan orang biasa, nggak sih? Iya. Nah, mungkin Asalkan datang ke seminar nggak tidur. biasanya kan Nuki kalau di sana Gak ngerti. Soalnya udah kelihatan sih ya dari muka mukanya ya kan. Nah. Aura-auranya gitu ya nggak sih? aura tukang molor. Wah iya. Oke. Yang menurutku ya itu dulu itu pernah ada di video orang luar negeri dan entah kenapa viral di FYP ku kalau itu ada seorang influencer Indonesia yang membawakan itu lagi dan itu kayak kaget lah menurutku. Mungkin maksudnya api tapi mungkin salah tangkap dari netizen Iya, di situ. mungkin Benar. yang bikin hal itu negatif itu dari nggak punya uang tapi ke lobby hotel buat minum kopi 80.000 dengan cara melihat orang kerja gitu ya. Nah, Mungkin itu yang jadi pandangan negatifnya gitu. Padahal yang mungkin dia mau sampaikan di sini tuh adalah bagaimana cara membangun mindset menjadi orang yang kaya gitu. Mungkin seperti itu. Cuma ya negatif ya karena kata mereka, kata dia yang pertama kali itu tadi. yang dinut udah nggak punya uang, Iya, 80.000 lagi. beli kopi ya kan. Omane ketika ini orang Indonesia gitu gimana? Waduh ya. Waduh iya. Orang soalnya- Indonesia kan Kalau netizen kan ada yang komen satu ya ngikut semuanya ya. Iya, kan? masuk. panas satu panas semua. Iya, Nah, gitu. itulah Indonesia. Ya, aduh. Nah, di sini saya akan mencoba membacakan salah satu komentar di video tersebut tentang komentar netizen yang menurut saya positif. Mungkin bisa tak bacain sekarang ya. Bentar dong. Aku nih haus nih ya. Ini boleh diminum nggak? Boleh, boleh, Oh boleh. ya boleh ya. Suaranya udah Iya ini, aduh. semi hilang gitu. Iya, maklum nggak ada yang ngingetin minum. Hmm. Ini dari mana ini? Oh, dari Master Halu nih ya. Master Halo. Master Halu, boleh ya aku cobain ya. Boleh, boleh. Kalau Mr. Halu, Nuki. Aku, Oh, kamu, kita. Nah. Waduh. Bis. Halu. Oh my god, ini tuh enak banget, sumpah manisnya pas, terus kayaknya dari gula asli ya. Asli, asli. Oh gula asli gila, ini manis banget sih. Enak Manisnya pas juga sih, Bener. cocok nih buat lidah-lidah wanita yang lagi bad mood nih ya. Ini apalagi buka puasa. Terus seger banget. Ya cocok banget buat camilan buka puasa setelah buka puasa. Nah, mungkin Nah, ngabuburit, Iya. macet, bete, Buat minum yang nemenin kita manis. ngobrol ini Iya. juga pas banget sih. Asik Cocok, sih. Master buat Halu. teman, iya. Teman kita semua ya Buat kan. teman kita. rasa-rasa. Waduh, Bener. waduh ini Enak kayaknya gak sih? kamu ya kan. Atau enggak kalau sampean punya cowok dibungkusin ini paling gimana? Nggak punya nih, masalahnya aku bingung mau beli cowok yang mana Enggak gitu. punya. Waduh. Bingung cowok yang mana? Di Shopee kayaknya banyak deh. Iya, banyak speknya ya kan. Bener. Ini kalau boleh tahu ini belinya gimana ya? Belinya itu di daerah Sidokare di Sidoarjo. Untuk link GoFood-nya saya taruh di deskripsi ya. Dan untuk kayak nama tokonya mungkin editor bisa di taruh di sini. Nah, oke. Taruh di sini untuk Baik, nama baik. nama Shopee Food dan GoFood-nya. Ini kalau boleh tahu yang jualan ini cowok apa cewek ya? Cowok Oh, jelas. cowok. Yang jualan jomblo juga. Oh, menarik. Sabi. Bisa Bakarin. ditongkrongin. Oke, lanjut. Nanti habis nih ya, belum habis sesinya ini udah Udah seperempat. nih ya kan? Iya, mending kita lanjut aja dulu. Oke, kita lanjut membaca salah satu komentar netizen yang menurut saya positif itu. Mungkin bisa saya bacakan ya. Positif ya. Positif. Kayak gak ngehujat influencer atau gimana? Kalau di sini ya sebenarnya kita kan kayak menurut pandangan kita juga sih ya. Ah, Kita nggak ada arah ke negatif buat ngehujat dia juga, cuma kan Iya. cara pandang kita aja. Dari Harapan aja. pendapat kita. Iya betul. Kan kita juga netizen. Ya aduh. Pasti kamu suka scroll TikTok ya? Bener. Waduh. Jeduk-jeduk gak sih? Menarik. Waduh. Oke, di sini tak bacain ya. Guru saya pernah bilang untuk jangan memperdulikan kata motivator yang menyuruh Anda untuk merenung dengan sumber sugesti darinya. Banyak dari motivator bilang, ayo kalau hidup kita mau sukses keluar dari zona nyaman. Nyatanya itu gak sepenuhnya benar. Mereka malah jualan buku motivasi, bestseller, dan makin rajin upload videonya untuk dapat AdSense dari YouTube-nya.
dan pada akhirnya dia sendiri yang masuk zona nyaman di atas penderitaan orang lain. Kemudian beliau bilang, bukan berarti kita tak butuh motivasi, kita tetap membutuhkannya. Cuma jumlah kadar dan sumbernya harus diketahui dan dimanfaatkan dengan bijak. Kesimpulannya, tetap bergerak maju aja, tahu apa yang dilakukan dan dicerna. Kalau bisa jangan tinggalkan zona nyaman yang berpengaruh positif dalam kehidupan kita. Emang bener sih kalau di salah satu konten kreator tuh ya, konten apa influencer favoritku, di video awalnya videonya itu positif terus. Nah semenjak ada salah satu videonya viral dan itu negatif, dia malah kayak berganti haluan. Dia lebih mengejar uangnya daripada apa misi utamanya itu. Misi Karena udah utamanya itu mengedukasi, berhubungan Money. Oh iya, emang kadang orang itu kalau sudah terbuai dengan sesuatu hal yang indah dan manis itu kayak suka lupa sama yang lainnya ya kan. Apa viral? Money bisa merubah orang. Nah, betul. Emang betul. Uang bisa merubah orang. Iya betul. Kayak dari yang ibaratnya kita nih yang nggak punya uang ya kan, mindset kita ya udahlah di rumah aja gitu ya kan. Ngapain buang-buang uang buat nongkrong gitu? Itu kita lagi posisi nggak punya uang bro nih ya. Tapi kalau kita punya uang ya kan, pasti ya. Aduh bosen di rumah, nge-mall aja kali ya gitu nggak sih? jam. Ini kayak gini-gini aja kan, tinggal gitu aja. Lebih kayaknya habis deh. Waduh, Nah, iya kan nggak lagi usah habis flashback lebaran lagi. kan. Baiklah Make Friends, sebelum kita tutup episode ini, biasanya kita itu suka memberikan rekomendasi. Baik itu rekomendasi film, rekomendasi makanan, atau rekomendasi minuman. Apaan Nah, tuh? mungkin di rekomendasi pertama bisa dijelasin sama Mbak Karin. Kalau aku tuh ada rekomendasi lagu yang lagi menurut aku tuh kayak enak banget dan ya relate gitu ya kan. Apa tuh? Itu lagunya dari Aruna, judulnya tuh Muak. Jadi tuh lagunya itu menceritakan tentang orang yang udah patah hati dan gak percaya lagi sama apa sih itu perasaan dan cinta ataupun orang itu ya. Oh, iya. Perasaan seseorang itu dia udah gak percaya lagi, tapi tiba-tiba Trust isu. iya dia trust issue tuh, tapi dia tiba-tiba ada orang yang datang di hidupnya dia orang itu tuh masih kepercayaan kalau nggak semua orang itu seperti itu ya kan, tapi nyatanya orang itu malah menunjukkan kalau dia itu sama aja ya kayak aduh. Pengalaman pribadi atau gimana? Aduh batuk banget nih. Betul. Namanya juga manusia. Iya gitu, makanya people come and go itu udah biasa. Oh biasa. Nyata sih. People comment ku biasa buat Mbak Karin. Iya. Nyata Oke, sih. untuk rekomendasi kedua mungkin bisa Mbak Adisa. Kalau dari aku nih, ada lagu yang kayaknya lagi viral di TikTok. Waduh apa itu? Waduh, judulnya Somebody T-shirt Waduh itu tuh dari Menceritakan tentang Aziz apa itu? Hendra. Menceritakan tentang apa itu? Tentang apa? Tentang orang yang tentang seseorang yang dia tuh lagi berada di titik terendah dalam hidupnya. Aduh, masuk. Waduh butuh penyemangat gak sih sebenarnya kayak Bener. sambal tutok gitu ya. Nah. Sama tak delok anak dua ini kok sedih banget sih hidup kita. Ya kita nggak sedih sih sebenarnya, kayak kita tuh dari kehidupan gitu kita belajar banyak hal Nah, sebenarnya. Belajar banyak. banyak hal. Itu kayak apa yang terjadi di kehidupan itu nggak boleh diambil negatifnya. Harus ketika kita berada di posisi yang terendah ya udah kita jalanin aja, namanya hidup ya kan, pasti Namanya ada hidup. negatif dan positifnya ya kan. Ada saatnya di atas dan di bawah, ada saatnya roda itu berputar, cuma rodanya Rafathar aja sih ya kan? Nah, nggak tahu sih. Waduh, Waduh. tanggung deh bisa. Dari lahir Minum. udah financial freedom. Yuk lanjut, kamu mau Kamu mau Kalau aku apa? lebih ke tontonan olahraga sih. Waduh. Ada yang pertama Grizzlies Memphis melawan Lakers, itu NBA Waduh, Keren. basket. basket. Hmm. Antara Jamoran melawan LeBron James. Waduh. Itu keren sih. Waduh. Oh, keren. Kamu Terus suka olahraga berarti ya? suka nonton dong. Kalau olahraganya Olahraga jarang. sambil nonton kerasa kayak Oh, olahraga iya. juga. Oh iya. Ikut merasakan Oh atmosfernya. termotivasi gitu ya. Keringetnya netes-netes juga. Selain Oh mungkin kipasnya mati ya kan keringetnya. Kipasnya Suhu. mati. Betul. Terus yang kedua ada
pertandingan boxing Gervonta Davis melawan Ryan Garcia. Itu pas hari raya di tanggal 23 April. Dua petarung gak terkalahkan, sama-sama muda dan di masa primanya. Itu wajib nonton sih. Pasti bapak-bapakmu paling delok kabeh paling. Kan Soalnya pasti- bapak-bapak biasa sing anu. nah pas lebaran gak sambang ta. Loh, itu lebaran 2 hari. Lebaran 2 hari. Kurang lebih 2 hari atau 1 Oh berarti bisa nonton bareng keluarga nih Oh, ya, bisa, yang kayak bisa. yang nggak punya Menarik. desa atau mau mudik gitu ya, nggak bisa mudik, Oh, nonton itu aja iya, ya nonton itu bareng-bareng. aja. Asikin Buat tontonan aja. buat kalian yang gabut ketika lebaran. Sambil minum ini. Oh Asik iya ya. tentunya Ini ya. cocok nih. Cocok. Masker Teman halus. kita dalam segala keadaan. Nah, Ngomong soal manis, kenapa sih cewek suka yang manis-manis? Iya soalnya kalau pahit itu kehidupan dia. nah, Aku aku dia suka selalu mengimbangi dengan minum yang manis-manis bro. Oh, gitu ya? bro. Ha, bro. aku suka yang asin Kenapa tuh? karena aku udah manis. Waduh. Mari sih. Aduh. Ini nggak apa-apa ya. Kadang itu percaya diri itu perlu nggak sih? Iya, betul. Karena selain diri kita siapa yang membanggain lagi? Oh coba? iya betul. Apalagi kayak kaum jomblo seperti kita ya kan. Kalau nggak memotivasi diri sendiri, siapa yang motivasi? Siapa? Kamu. Oke lah, make friends, mungkin udah lama kita berbincang, panjang banget mulai dari si influencer sampai Master Halu. Dari ngabuburit sampai mau sahur lagi. Dari yang awalnya kayak negatif tentang netizen menjadi cinta-cintaan ya. Aduh. Buat kalian yang belum follow sosial media kita, bisa kalian follow di sini ya. Di Instagram @macfilmsida dan TikTok @macfilmsida. Terima kasih yang sudah menonton video ini and see you next video and bye bye. Bye bye. Bye, guys.